untuk seluruhnya. Pimpinan saya ambil alih. Siap, gerak. Lencang, depan, gerak. Tegak, gerak. Siap masuk. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4 dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dua kali istirahat ke depan, gerak. Di tempat duduk, siap, gerak. Sama Mas Bren. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat ke tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku kelihatan ceria. Yang laki ganteng-ganteng, yang putri cantik-cantik. Maka dari itu saya akan mengabarkan dan menanya, kalian datang ke sekolah dan di rumah yang kau tinggalkan, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kabarnya anak pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK berantas sekarang kades? Dasar luar biasa. Terima kasih. Kemudian yang slogan
yang sudah terbiasa kita laksanakan tiap masuk pelajaran di seluruh kelas. Maka dari itu untuk berkelas saya mohon untuk pimpin yang seluruh SMK Bananas. Ya, dan semoga SMK Bananas Karawates mulai. Saya senyum, saya berhasil, saya berjuara. Mulai. Disiplin, tanggung jawab, patuh taat, yes. Terima kasih. Anak-anak sekalian, saya mohon diizinkan pada pagi hari ini kartu identitas saya melaksanakan proses pembelajaran dengan nomor peserta 350 781 303 dan 761. Maka dari itu saya mohon diperkenankan untuk memenuhi tugas dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang menugaskan saya di kelas multimedia berapa ini? 1. Multimedia 1. Anak semuanya sekedar penambahan doa yang saya sampaikan tadi. Harapan Bapak kamu bisa menghafal dan dilakukan. Untuk itu saya akan memberikan presensi atau absen, dan mungkin ada yang tidak masuk pada pagi hari ini. Harapan Bapak mudah-mudahan semuanya masuk. Mas, absen dari atas. Agung Rizky. Siap, ada. Terima kasih. Andre Pratama. Siap, ada. Cicilia. Siap, ada. Dewi Larasanti. Siap ada. Diva. Siap, ada. Ya. Edu. Siap, ada. Erisman. Siap, ada. Terima kasih. Alhamdulillah untuk hari ini semuanya adalah masuk dan sesuai dengan materi yang terakhir. Dengan materi yang terakhir itu kalian sebentar lagi akan ada ulangan, ya, pengambilan nilai supaya harus maksimal. Pesan saya, nilai agama harus nomor 1. Kenapa? Dimanapun isi nilai itu, kalau di rapot, di KHS, nilai agama itu pasti ada yang paling di depan. Ya, ya. Siapapun yang melihat itu tidak mungkin lihat bawah, tapi lihat depan, atas. Sehingga ketika orang lain, lebih-lebih orang tuamu, melihat rapot nilainya yang agama jelek 7, itu kurang maksimal. Minimal harus 8,9. Ini jangan sampai kamu nilai 7,5 atau 7,5, 7,5 menso. Nah, itu kurang. Nilainya yang maksimal itu benar. Jadi untuk nilai yang rapot itu usahakan yang baik, terutama bidang agama. Ya.
Materi yang sekarang ini materi terakhir anak-anak sesuai dengan program kurikulum, yaitu tentang beriman kepada Rasul, para Rasul. Tentang apa? Beriman kepada Rasul. Beriman kepada para Rasul. Nah ini terutama kita itu mengetahui dulu apa itu iman kepada Rasul sesuai dengan sabda Rasulullah yang ada dalam hadis. Ini iman kepada Rasul itu tertera ada di lafaz ini. Tirukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu antu'mina. Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya. Perhatikan, iman adalah percaya. Kau percaya pertama dengan adanya Allah, billah. Percaya enggak adanya Allah? Percaya. Allah itu gaib atau tidak? Gaib itu artinya tidak ada tapi ada. Tidak terlihat. Yang kedua, wa malaikatihi, iman pada malaikat Allah. Wa kutubihi, iman pada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, iman kepada rasul-rasul Allah. Inilah yang dibahas materi kali ini. Rasul-rasul Allah. Tidak hanya sampai situ kita percaya dan beriman, ditambah wal yaumil akhir, percaya pada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian masih ada wa tu'mina bil qadri, kita beriman kepada ketentuan dari Allah yang baik, khairihi wa syarrihi, dan ketentuan dari Allah yang kurang baik. Namun ketentuan yang baik dan kurang baik ini memang dari Allah, dan kita yang mampu berbuat baik itu semata-mata datang dari petunjuk Allah. Dan jika kita itu melakukan yang kurang baik, min nafsik, dari jiwa nafsu manusia. Benar. Kalau perilaku yang kurang baik itu seperti itu. Ya, iman. Nanti tolong diresapi betul, dan ada yang menanyakan. Pada saat ini pula kita harus mengenal, mengerti siapa itu Rasul. Siapa itu Rasul? Ar-Rasul, Rasul. Dua dulu. Ar-Rasulu huwa, tuh 2, 3 ayo. Ar-Rasulu huwa insanun zakarun. insanun zakarun Hurun. Auhallahu ala ilaihi bisar'in wa amaruhu bitablighihi lil khalqi
khalqi wa illam yu'mar wa illam yu'mar bitablighi bitablighi sumiya nabiyan fakot sumiya nabiyan fakot. Rasul adalah manusia, jenis manusia laki-laki. Apa benar Rasul perempuan itu? Ada enggak? Kamu kalau ada yang nanya, kenapa Rasul kok laki-laki? Ini menengoknya, menolehnya dasarnya. Insanun manusia, zakarun jenis laki-laki. Yang jadi rasul harus kurun, merdeka. Merdeka itu ya nggak tahu di penjara, nggak tahu narkoba, nggak tahu maksiat dan lain-lain. Allah Ta'ala yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala. Dengan wahyu itu supaya dikembangkan ilmu agama, disyar'in. Terus oleh Allah wa amaruhu bitablighi mendapatkan perintah untuk menyampaikannya lil khalqi kepada umat, kepada masyarakat, kepada kaum. Ini Rasul makhluk Gusti Allah laki-laki yang mendapatkan wahyu supaya untuk mengembangkan masalah-masalah agama melalui tabligh, melalui ceramah dan lain-lain. Wa ilam yu'mar, kalau tidak mendapatkan perintah tabligh untuk dakwah, untuk menyampaikan, sumia dinamakan nabi yang fakot, nabi saja. Nah, begini. Kalau diperintah untuk menyampaikan kepada umat namanya Rasul, kalau tidak mendapatkan perintah namanya Nabi. Apa namanya? Nabi. Yang mendapatkan perintah untuk mengembangkan misi dakwah, mengajarkan agama, Rasul. Gitu. Lil khalqi, pada makhluk manusia. Wa ilam yu'mar, kalau tidak mendapatkan perintah bitablighi untuk menyampaikan agama, misi agama, sumiyah dinamakan nabi yang fakot, nabi saja. Kata-kata sumiyah ini kalau dalam ilmu nahwu mabni majhul, artinya mendapat arti di. Sumiyah dinamakan, kutiba diwajibkan, kuri'a dibacakan. Ini. Nah, sampai di sini kita mengenal pengertian Rasul dan akan melangkah pada jumlah para Rasul. Ini tinggal satu. Tirukan hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin qala. Ya Rasulullah. Kan idatul anbiya. Qala. Mi'atu alfin. Wa arba'atun. Wa isruna alfan. Ar-rasulu dzalika salah sumi'atin wa khamsata asyara zaman ghafira. Dari Abi Dzar, ini sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, Rasulullah, kam idatul anbiya, berapa sih jumlahnya para nabi itu? Qala, Kanjeng Nabi jawab, mi'atu alfin,
100.000 wa arba'atun 4 isruna 20 alfan. Ini alias 124.000 nabi. Ya. Nabi ditanya sahabat jumlahnya berapa? Itu jawabnya 124.000 nabi. Ar-Rasul dzalika yang menjadi rasul ini jumlah nabi 124.000. Jumlah rasul ar-rasul dzalika salah sumi'atin wa khamsata asyara, yaitu 315 rasul. Ini jumlah nabi 124.000, jumlahnya rasul 315. Kemudian dari 315 ini yang Allah mengabadikan nama-namanya di dalam Al-Quran itu ada 25. Ada berapa? 25. Ini anak-anak, kamu harus paham betul. Bekal kamu di masyarakat ngerti jumlah nabi sak menikahi, jumlah rasul sak menikahi. Ujung-ujungnya yang 25 itu ada di dalam Al-Quran. Nah, yang 25 ada dalam Al-Quran itu ya dihafalkan. Supaya apa nanti terserah mulai Nabi Adam. Nah, coba satu supaya membaca ini pertanyaan sahabat kepada Rasulullah tentang jumlah rasul. Iya. Kamu apa namanya? Erisman, Pak. Erisman, coba baca ini, Mas Erisman. An Abi Zarrin qala ya Rasulullah kam iddatal anbiya. Nah, ini kam iddatal anbiya, pertanyaan kam berapa iddata jumlah al anbiya para nabi. Nabi siji anbiya para nabi, wali siji aulia para wali. Itu ya. Sebatas ini karena kita menjurus kepada bab pengertian nabi dan jumlah nabi, tentunya harus hafal. Mungkin ada yang menanyakan tentang nama-nama nabi. Ya, Pak, kalau sebutkan nama, sebutkan nama. Perkenalkan, saya Andre Pratama Putra. Ya. Saya bertanya, kan untuk nabi kan ada nabi rasul kan ada 25. Terus bagaimana Pak cara kita menghafalnya biar mudah? Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Memang 25 rasul tersebut tadi saya sampaikan nama-namanya ada di dalam Al-Quran. Maka pertanyaan dari temanmu Andri Pratama kepingin punya trik metode bagaimana cara menghafal para nabi, nama-nama nabi tersebut. Maka dari itu mungkin menurut saya kita menghafalkan nama-nama nabi itu melalui mengadopsi lagu-lagu yang lain supaya biar cepat melekat dalam hati. Mungkin pakai lagu balonku ada berapa itu? 5. Itu mama ada 7 atau enggak boleh? Boleh. Balonku ada 7. Ya. Nama-nama nabi. Ini pakai
apa tadi balon ada 5 ya? Iya Pak. Saya dulu, kalian coba perhatikan. Kalau saya mampu ini. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Soleh, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Tepuk tangan anak-anak. Ya, coba kalian menirukan yang saya contohkan tadi. Itu hanya trik saja supaya mudah makan. Jadi nanti walaupun nggak buka tulisan juga bebas. Atau itu dan ya. Sampai mungkin menggoyangkan kanan kiri terserah. Yang penting kamu enjoy. Nah, ya. Boleh. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub dan Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Terima kasih. Satu kali pertanyaan supaya mudah menghafal nama Nabi, kita sudah menemukan memakai lagu balonku ada 5. Insya Allah itu mudah. Ini bab jumlah Nabi. Kemudian karena Nabi Rasul itu juga mempunyai kelebihan yang namanya mukjizat, itu dimiliki para rasul. Mungkin ada yang menanyakan tentang kelebihan-kelebihan rasul ini. Bagaimana? Pak, mohon izin untuk bertanya. Oh iya ya, saya berdiri, kamu sebut namanya. Berdiri, sebut namanya. Perkenalkan, nama saya Risman Abdullah Risman Abdullah. Kamu berasal dari mana? dari Sabah, Malaysia. Sabah, Malaysia. Iya, Pak. Bayu, jauhnya. Iya, Pak. Naik apa? Naik pesawat, naik kapal laut juga. Loh, naik pesawat, naik kapal laut juga. Ya, Mas Arisman, apa yang ditanyakan? Bagus sekali. Saya tuh pernah mendengar ada karomah dan ada mukjizat. Karomah ada Mukjizat. mukjizat. Maksud Ya. dari karomah dan mukjizat itu Pak apa? Terima kasih. Beri apa anak-anak? Karomah dan mukjizat. Betul. Subhanallah. Ya. Ya. Mukjizat. Yang satunya apa lagi? Karomah. Satu pertanyaan untuk semua. Mukjizat ini kejadian yang luar biasa. Manusia nggak mampu mikir, khusus yang dimiliki para rasul. Kejadian yang luar biasa. Contoh, Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, ini mempunyai mukjizat yaitu
tongkat. Setelah tongkat itu dipukulkan, ini laut menjadi jalan. Laut menjadi jalan, akhirnya Nabi Musa bisa lari kencang terbirit, tapi musuhnya juga bisa lari. Karena menghindari jangan sampai saya ini kena pada yang ngejar, bingung Nabi Musa. Terus Allah memberitahu lewat malaikat, Musa, kamu kan punya tongkat, ayo gepokno tongkatmu, ayo gepokno. Enggak ngomong sama berang kan. Maka Nabi Musa mendapatkan bisikan, ya Musa, idrib biasa, pukulkan tongkatmu. Dan langsung jalan hilang, kembali menjadi laut. Tapi posisi Nabi Musa sama yang ngejar masih agak jauh, sehingga yang jadi laut sak rojo-rojone Fir'aun amblat di telan air. Itu nyata dan fakta tertulis dalam Al-Quran. Maka iman kepada Rasul wajib. Itu contoh mukjizat. Nah, setelah sampai tepi laut, karena Nabi Musa bukan sendirian dan ada pengikutnya yang setia menemani Musa mengikuti agama Musa, itu sambat. Asaran sambat, Musa, saya itu haus sekali, dikejar-kejar sampai berapa kilo nih tadi, nggak ada air sama sekali. Bukan air laut maksudnya, untuk minum. Nabi Musa karena seorang pemimpin dan harus mampu menjawab, mampu memberikan apa yang diminta oleh kaumnya. Akhirnya Nabi Musa mendapatkan bisikan lagi, Musa, tongkatmu itu buat apa? Di situ ada batu besar. Idrib bi'asakal hajar. Musa, idrib, pukulkan bi'asaka tongkatmu al-hajar di batu. Pukul batu. Fan fajarat minhus nada asarong aina. Maka batu dipukul dengan tongkat Nabi Musa, memancar isna asro 12 pancaran air. Ya, batu itu. Jadi batu yang besar itu 12. Akhirnya 12 mancar tadi mereka sama minum. Pak Bajarat Yusnata Asar Ainan, ini mancar air dan kaumnya bisa meminum air tersebut. Ini menunjukkan kelebihan Nabi Musa karena memiliki apa jenis tongkat. Ngerti kan? Kelebihannya Rasul yang tidak mampu dibikin manusia, atasnya kayu aja dipukulkan kok bisa jadi itu. Kelebihan yang dimiliki oleh Rasul. Apa tadi namanya? Mukjizat. Mukjizat. Rasul ya, itu aja masih Nabi Musa. Nabi Muhammad membelah bulan. Bulan dibelah mampu. Nabi Nuh mampu membuat bahtera. Bahtera Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh sepanjang 500 dirham, selebar 300 dirham. Ini buatan Nabi Nuh pada saat terik matahari. Tidak usah ditanya kayunya kayu apa Pak, tidak usah. Ya memang itu jadi. Ini karena itu Nabi Nuh berdakwah sekitar sudah ratusan tahun, itu pengikutnya hanya sedikit. Terus banyak yang mengejek. Allah memerintahkan wasma'il ful, Nuh, gaya perahu. Loh, panas banter terik matahari kok gaya perahu. Wis rasa jawab gaya perahu. Perahu ini jadi
Akhirnya Allah memberikan kiriman hujan untuk jawab kaum Nabi Nuh yang tidak mau diajak menyembah pada Allah. Angin puting beliung, halilintar, mendung, kelihatan hitam. Sebentar lagi turun hujan yang dahsyat. Kabeh kewan sing ene daerah kono diunggah. Sak judul. Wis kabeh. Macan jenenge kabeh iki ora usah disebut. Kebo sapi. Lha ya kabeh. Bebek, iya bebek. Bebek iki rada terkenal jablok iki kudu kan niku. Ditotai lho angel. Iki bebek. Ya, sampai sekarang pun bangga jawab bebek itu. What? Hei kan bebek. Nah, anak-anak sekalian, mukjizatnya Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Tapi pada saat itu kewan semuanya naik, kemudian orang-orangnya naik, keluarganya Nabi sendiri itu loh nggak mau. Bahkan yang namanya Kan'an, diselamatkan nggak mau. Sampai Nabi Nuh manggil, nggak bahasanya Quran. Ya bunaya, irkam ma'ana walataku ma'al kafirin. Ya bunaya, anakku sing ganteng dewe, iman awak menegak melok aku. Irkam numpang naiklah ma'ana ayo bareng-bareng aku. Walatakun dan jangan kamu itu mengikuti menjadi ma'al kafirin, ikut orang-orang yang tidak bertanggung jawab, takjak dalam kafir. Malah jawab, jenenge anak bangkan jawab, "Qala abi, bapak, ayah semua dijabani menama. Saya akan lari di bukit, nggak mungkin airnya itu naik, nggak mungkin ya. Selalu tahu naik." Tiba saatnya air datang, hancur lebur hilang. Air sampai tinggi. Ini ya. Itu kelebihan Nabi Nuh membuat bahtera yang sepanjang itu 5 kilo itu setengah kilo. Tuh ya, bisa melebur, sepuluh melebur. Ini apa? Mukjizat. Yang satu tadi apa yang satu ya? Karomah ini segala kejadian yang luar biasa tapi dimiliki oleh para wali. Mukjizat kejadian yang luar biasa dimiliki para rasul. Karomah ini kejadian yang luar biasa yang dimiliki para wali. Para apa? Wali. Karomah. Untuk anak-anak pernah dengar Mbah Wali atau Yai Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura ya? Itu juga tergolong wali. Karomahnya pernah terjadi yang muridnya bernama Yai Hamid Pasuruan, kemudian yang dari Asam Bagus, Asamul Arifin ada. Ketika waktu terjadi itu sore sekitar jam 3:30, Mbah Yai Khalil karo Mbah Hamid ini mau pergi ke Mekah. Terus Mbah Hamid nyuwun, Mbah Khalil monggo salat riyin, salat asar. Niku kan dereng salat asar.
Gak usah, nanti sholatnya di Mekah aja. Duh. Jam 4 mau berangkat ke Mekah, mau sholat asar di Mekah. Yo. Kan menurut pemikiran kan gak mampu ya, gak mampu. Tapi apa yang terjadi? Mbah Syekhuna Khalil sama Mbah Hamid nih rangkai daun kelapa itu belarak dia hanya diapit, ditembuk ini jadi satu ini. Loh. Ini mau dibawa kemana? Ya kamu buat dulu, nanti terserah saya. Ikut. Naik di atas pohon apa itu, di atas daun kelapa yang sudah dianyam tadi. Kemudian Mbah Khalil di depan, Mbah Hamid di belakangnya. Laut tuh ya, laut. Sah dan DKI cerita saat itu dengan niat berkendaraan itu sekejap mata sudah nyampe di Mekah. Itu jenis karomah. Soalnya nggak jadi rasul, nggak jadi nabi, tapi wali. Wah, pirang-pirang ini model ini. Waktu jadi gula, jalan jadi emas. Hanya kamu yang jarang dengar cerita ini, ya enggak? Iya. Ya, yang jarang dengar. Tapi yang karomah itu banyak dimiliki para wali. Di antaranya ini tadi. Paham ya? Paham. Karomah dan wali. Nah, anak-anak semuanya, dari sekian materi tadi, iman kepada Rasul kita sudah tahu. Kemudian Rasul ini juga tahu kalau seorang laki-laki yang merdeka mendapatkan wahyu berhak menyampaikan. Kalau tidak berhak menyampaikan, nabi. Kemudian jumlah nabi banyak sekali, 124.000. Yang 315 menjadi rasul. Masih diberikan lagi yang 25 namanya ada di dalam Al-Quran, ya. Yang 25 ada di dalam Al-Quran. Dari 25 itu ada yang istimewa lagi, jumlahnya 5, ya benar? Ya. Kok ya seperti itu ya? 25 menjadi 5. 5 identik dengan 5 waktu. 5 identik dengan rukun Islam. 5 identik dengan macam-macam. Rasul yang 5 dari 25 itu, kalau anak-anak apa namanya minim. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Gila. Musa, Isa, Nuh, Ibrahim, Muhammad. Dari 25 diambil lagi 5 yang super sangat istimewa. Mana 5 diambil lagi 1 pelita dunia akhirat. Coba Nabi Muhammad. Subhanallah. Iki loh ya. Iman kepada Rasul ujung-ujungnya yang terakhir ini. Jika tidak mengikuti sunnah dan amalannya, itu jangan harapkan menjadi umat. Alhamdulillah, kita yang sering baca selawat, kita beriman pada Rasul. Ini harapannya Bapak menyampaikan ini, kita hafal nama Rasul, mengikuti jejak sifat-sifatnya, dan bisa melakukan apa yang dialami oleh Rasul. Ya, minim tadi apa ini? Minim siapa? Nomor 1? Musa. 2? Isa. 3? Nuh. 4? Muhammad. Terima kasih atas kesiapan, kesediaan anak-anak. Mudah-mudahan materi yang kita lalar pada saat ini benar-benar membawa manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Kita akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas.
Persiapan. Baca dahulu. Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi dan untuk kembali beraktivitas anak-anak supaya kita benar-benar menjadi hamba Allah yang mulia mengikuti ajaran-ajarannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.